Pemirsa, agenda GPDRR atau Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan sebagai wadah partisipasi stakeholder kebencanaan dalam penangguhan risiko bencana. Salah satu wadah partisipasi yang baru saja diresmikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi ialah Rumah Resiliensi Indonesia. Seperti apa dan bagaimana Rumah Resiliensi Indonesia? Sudah terhubung bersama kami, rekan kami Mona Azarinisak langsung dari Nusa Dua Bali. Mona, silakan dengan laporan Anda. Ya, Bilkis, kita berbicara mengenai ajang GPDRR yang ke-7 dilaksanakan di Bali. Kali ini tentunya merupakan salah satu ajang internasional yang sangat penting bagi berbagai negara yang ada di dunia. Salah satunya untuk mendiskusikan bagaimana cara-cara atau strategi untuk pengurangan risiko bencana di setiap negara. Dan untuk tahun ini Indonesia juga memberikan berbagai pengalamannya kepada dunia terkait dengan bagaimana Indonesia menanggulangi dan mengurangi risiko bencana yang ada. Salah satunya adalah Rumah Resiliensi Indonesia. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi Rumah Resiliensi Indonesia. Dapat disaksikan masyarakat dan juga pengunjung antusias untuk melihat bagaimana Rumah Resiliensi Indonesia ini. Namun untuk diketahui juga Bilkis dan juga pemirsa bahwa adanya forum pengurangan risiko bencana Bali ini juga sangat berperan penting dalam adanya Rumah Resiliensi Indonesia ini. Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi seperti apa Rumah Resiliensi Indonesia ini dan bagaimana peran keikutsertaan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Igede Sudiarta selaku Ketua Harian Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, Bapak, ini sekarang saya baru pertama kali nih Pak ke Rumah Resiliensi Indonesia ini, dan kalau kita lihat memang masyarakat di sini cukup antusias karena Indonesia menghadirkan beberapa cara bagaimana pengurangan risiko bencana. Nah, untuk kita memperkenalkan kepada pemirsa sebenarnya Rumah Resiliensi Indonesia itu seperti apa, Pak? Gede bisa disampaikan ya, Pak? Ya, Rumah Resiliensi Indonesia adalah ide yang digagas oleh kawan-kawan kita di pusat, memberikan ruang atau kesempatan bagi kawan-kawan kita, aktor-aktor kita yang bekerja di giat-giat pengurangan risiko bencana di Indonesia, baik yang dilaksanakan oleh Indonesia sendiri dan yang dikerjakan oleh bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman yang di internasional. Nah, disinilah ditunjukkan kerja-kerja mereka, hasil-hasil yang sudah dicapai, sehingga satu dengan yang lain saling mengenal apa capaian-capaian kerja-kerja yang sudah dilaksanakan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Saya kira itu. Baik. Tentu di sini juga ada yang namanya Forum PRB Bali. Nah, Pak Gede, kalau berbicara mengenai Forum PRB Bali ini, kontribusi apa atau mungkin mengambil peran seperti apa Pak dalam menyukseskan Rumah Resiliensi Indonesia ini? Ya, kebetulan saja Forum Pengurangan Risiko Bencana diajak dan diundang, diberikan kesempatan oleh kawan-kawan nasional untuk bersama-sama bekerja menyiapkan ide ini, gagasan ini dengan teman-teman Forum Pengurangan Risiko Bencana yang ada di Provinsi Bali. Tentu ini adalah kepercayaan yang sangat baik dan sangat berharga buat kami di Forum Pengurangan Risiko Bencana, kepercayaan nasional yang diberikan kepada kita, karena kami bekerja tentu bukan mengatasnamakan Bali saja, tetapi kami bekerja membawa potret Indonesia sehingga kawan-kawan internasional melihat Bali bukan hanya Bali tetapi potret Indonesia ada di Bali, kurang lebih seperti itu. Berarti forum PRB Bali adalah mereka yang Bapak dan rekan-rekan merangkul teman-teman lainnya yang peduli terhadap pengurangan risiko bencana, begitu Pak ya? Kalau di Bali, iya, saya yang menggunakan mereka, saya memanfaatkan mereka, memberikan kesempatan mereka untuk berkarya di dalam rangka giat-giat pengurangan risiko bencana di Bali, potensi-potensi yang ada di Bali. Tadi saya sudah sempat berkeliling Pak Gede di sini, terus ada juga beberapa inovasi sepertinya yang diperlihatkan oleh teman-teman Rumah Resiliensi Indonesia ini. Dan di situ saya juga melihat ada kreativitas juga, ada air hujan yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan ada beberapa hal lainnya. Ini Bapak mungkin bisa disampaikan inovasi-inovasi yang mungkin ini baru muncul setelah adanya Rumah Resiliensi atau sudah ada sejak dahulunya untuk pengurangan risiko bencana atau gimana Pak? Kita berpikir ketika terjadi bencana dan setelah bencana keadaannya adalah paling sangat buruk. Ketika suasana atau keadaan yang paling buruk, kita di sini harus berinovasi. Berinovasi dalam arti bagaimana mengembalikan mentalitas masyarakat menghadapi kehidupan menuju ke arah normal.
Maka dari itu apapun yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan mereka, itu yang kita inovasikan, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat, bidang masyarakat, sehingga mereka memiliki kreativitas dalam rangka ketika misalnya dalam keadaan terpuruk setelah terjadinya bencana. Seperti Mbak ketahui, kami di Forum PRB sudah memfasilitasi seluruh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat itu. Jadi hal-hal yang tidak terpakai akan menjadi sangat berguna untuk masyarakat kita di Bali ketika terjadi bencana. Ya. Tentunya ajang GPDRR ini merupakan salah satu momentum untuk kita memperkenalkan bagaimana cara Indonesia melakukan penanggulangan atau pengurangan risiko bencana. Sejauh ini Pak, kalau cerita dari teman-teman yang lain, bagaimana respon dari delegasi-delegasi negara lain datang ke sini dan melihat inovasi yang telah diberikan oleh Indonesia? Mungkin ada sedikit ceritanya. Saya kira ketika kawan-kawan internasional mendengar kata Bali itu mengandung magnet yang sangat luar biasa. Dan ini kesempatan ketika sekarang masih dalam keadaan pandemi, kawan-kawan datang ke sini kesempatan mempertontonkan apa yang kita miliki kepada dunia. Saya berikan contoh seperti obrolan kita tadi, kita memiliki berbagai macam kekayaan dan sumber daya lokal yang belum tergali sepenuhnya. Ini yang harus kita manfaatkan. Kita bukan berarti alergi dengan teknologi kita akan kejar juga, tetapi yang paling baik adalah paling relevan bagaimana memanfaatkan apa yang kita miliki untuk menyaingi global, untuk menyaingi teknologi global. Saya pikir ketika kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, kita akan tidak pernah kalah dengan kawan-kawan kita asing yang memiliki teknologi yang lebih maju. Demikian. Nanti kita tidak perlu khawatir dengan potensi atau teknologi yang dimiliki negara lain karena Indonesia juga mampu begitu Pak Gede ya. Dan ini pertanyaan yang sangat penting Pak. Rumah Resiliensi Indonesia ini apakah hanya ada pada saat ajang GPDRR atau mungkin kedepannya kita akan lanjutkan nih Pak untuk mendukung pelestarian lingkungan? Saya ini yang harus sampaikan kepada kawan-kawan pengambil kebijakan di tingkat nasional. Ini adalah ide atau gagasan yang sangat mulia dan sangat baik di dalam rangka mengembangkan atau memberikan kesempatan teman-teman yang bekerja di pengurangan risiko bencana yang berbasis pekerjaan dan bekerja sosial dalam kurung adalah relawan. Harusnya ini yang harus diberikan, inovasi ini harus dikembangkan seluas-luasnya, dan ini adalah pasti menjadi tanggung jawab negara. Nah, karena rumah resiliensi sekarang ini adalah gotong royong. Jadi rumah resiliensi sekarang ini sama sekali kami tidak pernah merongrong yang namanya uang negara. Ini adalah dilaksanakan secara gotong royong. Artinya kalau ke depan ini bisa dilaksanakan didanai oleh pemerintah, ini sangat baik sekali. Bila perlu setiap tahun adakan pembangunan rumah resiliensi seperti ini, memberikan kesempatan ruang kepada teman-teman yang memiliki kreativitas dan inovasi di masyarakat di rumah resiliensi Indonesia. Ini yang barangkali perlu dipikirkan oleh pemerintah kita. Tentunya memang pemerintah harus mempersiapkan wadah begitu Pak ya untuk orang-orang yang kreatif dan juga peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah Bapak, kalau untuk kedepannya harapannya kepada teman-teman yang peduli juga terhadap pengurangan risiko bencana, atau mungkin mereka juga bisa mendirikan yang mirip-mirip seperti rumah resiliensi ini seperti apa Pak, agar pengurangan risiko bencana itu benar-benar kita laksanakan setiap saat? Pengurangan risiko bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama-sama. Artinya siapapun juga itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti yang saya katakan tadi, mari kita jaga alam akan menjaga kita. Ini hal yang sangat baik sekali. Kita tidak akan pernah kalah dengan asing, dengan kekuatan dan kemampuan kita pertontonkan kepada dunia. Nah, sumber daya kita sangat luar biasa, sumber daya alam kita juga sangat luar biasa, dan kemampuan inovasi masyarakat kita juga sangat luar biasa. Dan inilah yang harus dimanfaatkan sehingga saya ingin mengatakan bahwa mari kita hidup harmoni dengan bencana. Dalam bahasa kerennya adalah life harmony with disaster. Hidup harmoni dengan bencana, tidak perlu takut dengan bencana, tetapi kita harus tahu bagaimana cara mengurangi risiko bencana. Ini yang paling penting. Intinya hidup harmoni dengan bencana, tapi kita tahu bagaimana cara mengurangi rencana itu. Baik, terima kasih Bapak Igede Sudiarta selaku Ketua Harian Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali telah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana sih kontribusi dari Forum PRB Bali ini terhadap Rumah Resiliensi Indonesia. Terima kasih Pak Igede. Baik.
Baik Bilkis, pemirsa itulah dialog kita bersama dengan Ketua Harian Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali, Bapak Igede Sudiarta. Dan tentunya kita harus mendukung berbagai upaya yang telah ditimbulkan, diperlihatkan oleh teman-teman yang ada di Rumah Resiliensi Indonesia. Demikian kembali ke studio Bilkis. Ya, baik. Rumah Resiliensi Indonesia yang didukung penuh oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali bertujuan untuk menggemakan narasi bahwa Indonesia tangguh, mendukung pencapaian tujuan nasional dan memperluas jangkauan GPDRR baik kepada khalayak dunia maupun Indonesia. Terima kasih Mona atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.